Indonesia kita ini memiliki 4 produk hukum. Yang pertama itu Undang-Undang Dasar, kemudian ada amandemen atau peraturan perubahan perundang-undangan, dan ada piagam. Kemudian yang terakhir itu ada TAP MPR atau ketetapan MPR. Yakni saya akan menjelaskan yang pertama ada Undang-Undang Dasar. Menurut pasal 3 ayat 1 ketetapan MPR di tahun 2000, Undang-Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis Negara Republik Indonesia yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara. Artinya undang-undang itu hanya salah satu saja, yakni di samping hukum dasar yang tertulis ya. Adapun itu juga di samping undang-undang dasar itu ada hukum tidak tertulis. Undang-undang dasar itu juga merupakan suatu naskah tertulis yang berisi kaidah-kaidah dasar yang disepakati sebagai norma hukum tertinggi negara. Dan kemudian yang kedua itu ada perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Kita mengetahui hal ini seperti hal umumnya, yakni amandemen yang dilakukan di Indonesia itu ada 4. Ada di tahun 1999, kemudian tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Kemudian pada ketentuan aslinya itu pada pasal 37 yang mengatur tentang perubahan dan bentuk perundang-undangan. Artinya dalam susunan UUD yang baru sama sekali bukan membentuk naskah yang seperti naskah yang baru, tetapi membentuk naskah itu secara keseluruhan, artinya memperbaruinya. Akan tetapi pada tahun 1999 ada perdebatan yang sengit yang menghasilkan kompromi dengan mengadopsi ide perubahan itu dibentuk dengan ide yang terpisah seperti yang kita sebut amandemen. Kemudian yang ketiga itu ada piagam dasar negara Inggris yang kita kenal itu tidak memiliki naskah konstitusi tertulis secara terkodifikasi, juga memiliki makna carta. Nah, ini yang dilakukan pada negara Indonesia kita, yakni pada MPR. MPR mendirikan piagam atau charter yakni untuk HAM. Meskipun ini pada akhirnya tidak berhasil, tetapi jika dianalisis status atau ketetapan ini dituangkan dalam bentuk ketetapan MPR tersendiri, yang ketika itu statusnya masih lembaga tertinggi negara. Kemudian yang terakhir itu ada ketetapan MPR sementara. Kita ketahui bahwa pada zaman Orde Lama maupun Orde Baru bahwa MPR itu merupakan lembaga tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar. Karena MPR itu mulai peraturan perundang-undangan, di mana dalam peraturan perundang-undangan itu ada produk legislatif dan regulatif. Dalam arti sempit, legislasi berarti produk atau proses pembuatan perundang-undangan atau undang-undang. Sedangkan dalam arti luas itu menyangkut pula peraturan pemerintah dan peraturan lain yang mendapat delegasi kewenangan dari undang-undang. Kemudian, produk hukum yang disebut produk legislatif itu selalu melibatkan peran dua lembaga secara bersama-sama, yaitu parlemen dan pemerintah. Dalam produk legislatif itu ada produk regulasi umum. Produk regulasi yang termasuk kategori sebagai eksekutif, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah atau lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dibuat dalam rangka melaksanakan ketentuan undang-undang sebagai produk legislatif. Nah, secara umum, lembaga pemerintahan yang menetapkan berbagai bentuk peraturan yang tersusun secara hierarki sebagai produk regulasi mempunyai struktur yang bertingkat secara hierarki. Namun, terlepas dari hierarki organ pembentuknya, bentuk-bentuk peraturan yang ditetapkan oleh organ-organ eksekutif itu bersifat hierarki satu dengan lainnya. Dalam hal ini, dapat disebut adanya beberapa bentuk peraturan yang termasuk kategori demikian. Yang pertama itu peraturan pemerintah atau disingkat dengan PP, peraturan presiden atau Perpres, keputusan presiden, dan peraturan menteri.
Nah, selama Orde Baru, produk peraturan daerah itu dianggap sebagai produk peraturan yang lebih rendah tingkatannya daripada produk peraturan pusat. Kemudian produk yang kedua itu ada produk regulasi khusus. Istilah dari regulasi khusus di sini berkenaan dengan sifatnya yang tersendiri dalam arti tidak serta-merta dapat disetarakan atau dibandingkan derajat hierarkinya dengan bentuk peraturan yang bersifat umum. Kemudian derajat hierarki peraturan Bank Indonesia atau PBI, peraturan Mahkamah Agung ataupun peraturan Komisi Pemilihan Umum sebagai bentuk-bentuk peraturan yang bersifat khusus tidak tergantung kepada hierarki kedudukan ketatanegaraan lembaga yang membentuknya. Kemudian ada peraturan lembaga tinggi negara yang termasuk kategori lembaga tinggi negara, yaitu lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan negara yang bersifat primer atau utama yang terkait dengan cabang legislatif, eksekutif, yudikatif. Ada lembaga yang dikelompokkan dalam 7 kategori yang disebut sebagai lembaga tinggi negara, yaitu ada presiden, wakil presiden, DPR, MPR, DPD, MK, MA, dan BPK. Kemudian ada peraturan lembaga pemerintahan non-departemen, independen. Lembaga pemerintahan yang bersifat independen ini cukup banyak jumlahnya. Misalnya itu ada Bank Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, kemudian Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, dan lain-lain. Ada pula lembaga baru yang fungsinya itu terkait dengan fungsi kekuasaan kehakiman, yaitu ada Komisi Yudisial. Kemudian peraturan lembaga pemerintahan non-departemen, yaitu lembaga-lembaga pemerintahan non-departemen yang biasa dikenal dengan LPND, sepanjang menyangkut kebutuhan internalnya, membutuhkan pengaturan tersendiri. Maka dalam rangka pelaksanaan tugasnya, peraturan lembaga-lembaga tersebut dapat menetapkan suatu produk peraturan tertentu yang bersifat internal. B. Asas-asas peraturan perundang-undangan. Asas-asas yang baik dapat dibedakan menjadi 2 kategori. Pertama, 7 asas yang ditemukan pada pasal 5 dan kedua, 10 asas yang ditemukan pada pasal 6 ayat 1. Asas-asas dalam kategori kedua dapat dinamakan sebagai asas material karena menyangkut materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Sedangkan asas-asas pada kategori pertama lebih menyangkut pada asas-asas formil yang berkenaan dengan format, sifat, wadah, kelembagaan yang berperan, teknis perumusan, dan sebagainya. Ketujuh, asas formil yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 meliputi asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, kejelasan tujuan. Yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Yang ketiga, kesesuaian antar jenis dan materi muatan. Yang kelima, dapat dilaksanakan. Yang keenam, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Yang ketujuh, kelembagaan rumusan. Dan yang terakhir yaitu keterbukaan. Sedangkan ke-10 asas yang bersifat material seperti ditentukan dalam pasal 6 ayat 1, yaitu asas yang harus terkandung dalam materi muatan setiap peraturan perundang-undangan adalah yang A. Pengayoman, B. Kemanusiaan, C. Kebangsaan, D. Kekeluargaan, E. Kenusantaraan, F. Bhinneka Tunggal Ika, G. Keadilan, H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, I. Ketertiban dan kepastian hukum, J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. C. Konsep hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang juga mengenal hierarki. Ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menerapkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga, Undang-Undang Peraturan atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah. Yang kelima, Peraturan Presiden. Keenam, Peraturan Daerah Provinsi. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh yang
dulu. Selanjutnya konsep hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama ada TAP MPRS nomor 20 garing MPRS tahun 1996 tentang Memorandum DPR strip GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Urutannya yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ketetapan MPR, ketiga undang-undang, keempat peraturan pemerintah, kelima keputusan presiden, keenam peraturan pelaksana yang terdiri dari peraturan menteri dan instruksi menteri. Selanjutnya yang nomor 2, TAP MPR nomor 3 garing MPR garing tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu yang pertama Undang-Undang 1945, yang kedua TAP MPR, yang ketiga undang-undang, keempat peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang kelima peraturan presiden, yang kelima peraturan pemerintah, yang keenam peraturan presiden, yang ketujuh perda. Yang nomor 3, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang pertama itu Undang-Undang 1945, yang kedua undang-undang atau peraturan pemerintah. Yang nomor 3, Undang-Undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua undang-undang atau Perpu, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan presiden, yang kelima perda. Selanjutnya makna tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Selanjutnya prinsip-prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda.